ilmu itu adalah jalan jihad, bahkan di antara jalan jihad yang paling berat sebenarnya. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan. Ini hadis berat. Siapa yang Allah berikan kemudahan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Nah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Ini enggak gampang. Ala inna silatallahi ghaliyah, kata Nabi. Surga Allah itu mahal. Tapi ketika dikatakan siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Bisa kita apa? Bisa kita bayangkan bahwa menuntut ilmu itu adalah jihad. Belajar itu adalah ibadah yang tinggi. Ibadah yang tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang pergi keluar untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah, fi sabilillah. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti itu Imam Al-Bukhari, seperti itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarah 26 jilid. Ini kapan kita baca, kapan kita selesaikan? Bagaimana kita mengamalkan? Bagaimana mereka kemudian mengumpulkan satu hadis dari 10 riwayat yang dihafalkan? Seperti nanti hadis yang kita bahas, hadis pertama, hadis yang paling masyhur, hadis innamal a'malu binniyat. Ini orang nggak paham kalau tidak belajar hadis. Ini hadis mahal sekali, baik secara penjelasan, secara makna, maupun secara silsilah sanad atau jalur periwayatan. Jalur periwayatan hadis ini. Nah, baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke nah, tadi penjelasan tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari. Nanti teman-teman, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dibantu masing-masing. Kalau punya HP sekarang kan mudah ya. Kita bisa download aplikasi atau kita bisa download PDF. Terjemahannya juga tidak masalah. Terjemahan kitab Fathul Bari, supaya kita juga melihat bagaimana mujahadah orang-orang dulu. Karena mereka kemudian agama ini terjaga ba'dallahi azza wa jalla. Bagaimana kita sekarang beribadah yang hampir 2/3 perkara agama diambil dari perkataan hadis-hadis Nabi yang sahih, dan kitab Sahih Al-Bukhari di garda terdepan sebagai penjaga keaslian dan menjaga keorisinalisan agama Islam. Baik, kita lanjut jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua amalan dianjurkan, diwajibkan untuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ta'assiyan, sebagai bentuk mencari keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan karena majmu' turuk, karena beberapa jalur, kullu amrin zibalin lam yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Maka kalau kita baca ulama-ulama, karya-karya mereka semuanya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari, bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah. Bagaimana proses turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullahi azza wa jalla, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelum, atau nabi-nabi min ba'di, setelah Nabi Nuh alaihi salam. Jamaah yang dirahmati Allah, dari tema ini yang pertama, Imam Al-Bukhari memulai penjelasan dengan kitab Bad'il Wahyi, memberikan kepada kita durus dan pelajaran bahwa
agama dan syariat dalam bahwa syariat kita, bahwa perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu berlandaskan panduan pedoman dari wahyu. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan berupa akal. Dengan akal kita bisa memahami, kita bisa belajar, kita bisa mengukur mana yang baik dan mana yang buruk. Namun akal harus sesuai dengan tuntutan syariat, tuntutan wahyu. An-naql qabla al-aql, bahwa jalur periwayatan sanad baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih muqaddamun, didahulukan dibandingkan dengan akal fikiran kita. Ini penting. Imam Al-Bukhari ingin memastikan kepada kita, beragama ikut syariat. Ikut syariat dari mana sumbernya? Dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibalik sebagaimana faham kaum orientalis yang mengatakan bahwa akal ini adalah tolak ukur kebenaran. Kalau akal kita bisa mencerna, menerima ini baik, maka itulah kebaikan. Tapi kalau akal tidak mencerna, tidak menerima, maka itu tertolak. Maka banyak hadis-hadis yang kemudian karena tidak sesuai dengan akal fikiran mereka kemudian ditolak. Kami pernah sampaikan seperti hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Nanti kita akan bahas hadis tentang lalat. Jamaah mungkin pernah mendengar, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum. Hadis Sahih Al-Bukhari. Kalau satu ekor lalat atau kalau seekor lalat hinggap di minuman kalian kemudian terjatuh, maka kita disuruh untuk mencelupkan lalat tadi apa? 3 kali. Kemudian kita buang lalat dan kita kembali minum airnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lalat itu yang penuh dengan kuman, di sayapnya itu ada penawar. Ada penawar yang mensterilkan kembali kuman-kuman yang dibawa. Berapa abad hadis ini diterima oleh generasi awal tanpa pertanyaan, tanpa keraguan. Ketika dipelajari hadis ini siapa meriwayatkan? Hadis ini dari imam ini, oh hadis sahih sampai kepada Nabi, sami'na wa ata'na. Itu makna hakiki daripada keislaman, ketundukan kepada syariat. Tidak kemudian mencurigai atau tidak kemudian menolak karena tidak masuk di akal. Bagaimana kita lihat lalat dari tempat sampah misalnya, mohon maaf, kemudian hinggap di minuman kita. Nah, apa? Sami'na wa ata'na. Ketika ada ditelup 3 kali, airnya diminum kembali. Nanti di abad keberapa? 14. Kemudian baru ada penemuan ilmiah yang menemukan bahwa lalat ini luar biasa. Apapun racun yang dibawa oleh kakinya atau oleh tubuhnya, semua steril oleh enzim atau oleh yang ada di sayap lalat tersebut. Ini masya Allah, ini apa? Ijaz. Ini adalah penemuan ilmiah yang tidak bisa dibantah. Dan Allah dan Nabi SAW sudah katakan dalam hadis. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, duriba mathalun fastami'u lah, bahwa seekor lalat Allah buatkan jadi perumpamaan. Fastami'u lah, maka dengarkanlah. Karena kehebatan tadi. Nah, kembali bahwa Imam Al-Bukhari dalam awal kitab Bad'il Wahyi ini, dari temanya kita bisa melihat bagaimana perhatian beliau, bagaimana beliau mengantarkan kita untuk memahami kedudukan wahyu dalam beragama. Bahwa sebelum kita masuk kepada pembahasan ibadah, tentang hukum-hukum, tentang muamalah, seluruh agama ini sumbernya dari wahyu, dan wahyu adalah wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih.
Kenapa Imam Al-Bukhari memulai dengan kitab ini? Ada beberapa hikmah. Selain tadi menjelaskan sumber agama, juga nanti kita akan bahas tentang hadis yang dibahas oleh Imam Al-Bukhari tentang niat, tentang pentingnya niat dalam setiap aktivitas. Hadis yang pertama, silakan jamaah yang punya kitab Sahih Al-Bukhari atau ringkasan Sahih Al-Bukhari. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur guru beliau Imam Abdullah ibn Zubair Al-Humaydi. Kemudian Imam Abdullah meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah, imam besar Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, tabi'in, dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas. Ini hadis di antara hadis yang terkenal karena hadis ini hadis yang jalurnya ahad. Jadi kalau kita belajar hadis, dalam belajar sanad hadis atau rangkaian jalur periwayatan ada namanya hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang wajib diterima karena diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang, tidak ada perbedaan. Artinya rawahu jam'in an jam'. Adapun hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh segelintir orang, baik satu, dua atau tiga orang. Ini hadis adalah hadis ahad yang disebut sebagai hadis gharib. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh satu orang, dari satu generasi cuma satu orang yang mendengarkan. Umar ibn Khattab yang meriwayatkan hadis ini membacanya di atas mimbar, menyampaikan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Artinya ketika khutbah. Namun ketika khutbah itu dari banyak sahabat yang mendengarkan, cuma satu sahabat yang meriwayatkan, yaitu Umar ibn Khattab. Tidak ada sahabat lain, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini dan mendengarkan dari Nabi kecuali Umar ibn Khattab. Yang meriwayatkan dari Umar, mendengarkan ketika khutbah dan kemudian meriwayatkan kepada muridnya cuma satu orang. Namanya adalah Imam Alqamah ibni Waqqas Al-Laythi. Dari banyaknya murid dan santrinya Umar bin Khattab, cuma beliau saja sendiri yang meriwayatkan. Artinya apa? Orang-orang orientalis, orang-orang sekuler mengatakan, bagaimana mungkin satu orang kok kita langsung terima, banyaknya orang yang lain mana riwayatnya? Tapi kalau dalam hadis, umat Islam sepakat bahwa dalam mengukur dan menilai seseorang bukan dari dilihat dari bagaimana kefiqahan, bagaimana kekuatan hafalan, bagaimana kesolehan, dan bagaimana integritas seorang perawi. Ketat sekali, sangat ketat. Jadi ketika ditelusuri, diteliti, dibaca biografinya, dilihat siapa gurunya, siapa muridnya, kesehariannya, didapati bahwa Imam Alqamah ibnu Waqqas Al-Laythi imam sabt, imam yang tidak diragukan kekuatan hafalannya, yang tidak diragukan kesolehannya, yang tidak diragukan integritasnya. Imam sendiri saja. Kemudian Imam Alqamah juga meriwayatkan kepada satu orang. Jadi satu orang ke satu orang ke satu orang. Makanya disebut dengan hadis apa? Hadis ahad. Nanti sampai kepada Sufyan ibn Uyainah baru diriwayatkan oleh banyak orang. Ini secara jalur kita bahas, artinya hadis ini hadis yang luar biasa. Adapun secara redaksi, hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ini hadis telah mewakili dan menjadi pintu gerbang 70 lebih cabang dalam ilmu agama.
Semua ibadah harus didasari dengan bagaimana niat dan tujuan. Ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari kenapa menuliskan hadis pertama dalam kitab Bad'il Wahyi adalah hadis tentang niat. Meskipun tidak ada korelasi langsung antara turunnya wahyu dengan niat. Tapi Imam Al-Bukhari ingin kemudian mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita belajar ilmu, ketika kita beribadah, harus dipelajari karena Allah, harus dengan penuh keikhlasan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu diterima karena niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan materi dunia yang dia kejar, au ila imra'atin yankihuha, atau ingin mendapatkan perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kita baca penjelasan dari Fathul Bari. Qala Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, innamal a'malu binniyat. Bahwa lafaz al-a'mal jama' amal. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan, binniyati, tergantung dengan niat-niatnya. Bahwa setiap amalan tergantung dengan apa tujuan dan apa tendensinya. Nah, wa anna mahallan niyati qalb, dan sesungguhnya tempatnya niat itu apa? Di dalam hati. Karena niat secara bahasa adalah al-qasd. Jadi niat itu apa? Mahalluhal qalb, tempatnya di dalam hati. Bi khilafil a'mal fa innaha bizawahir, berbeda dengan amalan-amalan, karena amalan-amalan itu anggota badan yang tampak secara zahir. Adapun niat, tidak bisa kita menghukumi niat seseorang karena niat itu mahalluhal qalb. Pembahasan tentang niat dalam fikih ini pembahasan yang panjang tentang bagaimana tata cara niat, apa definisi niat, dan kita fahami ada perbedaan ulama terkait dengan apakah niat itu dilafazkan atau cukup dalam hati. Namun yang penting untuk kita bahas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat, keinginan, qasd itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mengetahui dan memastikan apa niat dan apa tujuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Wali anna niyat tarji'u ilal ikhlas, dan karena niat itulah kemudian seseorang bisa dihukumi ikhlas atau tidak. Niat seseorang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran, Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu mendapati seorang musuh yang kemudian ketika berkecamuk, beliau berhasil untuk menguasai keadaan, sudah mengayunkan parang. Orang tadi kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kemudian tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Sampai kepada Nabi SAW dia ceritakan, maka Rasulullah SAW marah besar. Tidak pernah marah kepada anak angkatnya. Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tapi Rasulullah marah besar. Tidak pernah marah seperti sebelumnya, kata Usamah. Kata Nabi, asyaqaqta an qalbih. Apakah kamu sudah belah hatinya dan memastikan bahwa dia itu Islamnya karena takut? Bayangkan Pak, ini jelas ya. Ini barusan mengayunkan pedang kepada kita. Tapi di saat dia kemudian sudah terdesak, dia ucapkan dalam kondisi perang berkecamuk, jangan bunuh saya, asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira logis ya kita katakan, ini orang karena takut mati saja. Tapi kata Rasulullah, asyaqaqta an qalbi, ini perkara besar. Perkataan tentang bagaimana niatnya seseorang, beneran dia lakukan atau tidak, itu bukan urusan kita. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala yatawallas sarair, bahwa urusan hati itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu kekhususan Allah. Jangan pernah menghukumi seseorang
karena penampilan fisik, kemudian kita menghukumi apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik. Orang gampang. Ketika lihat ada sesuatu atau perkataan atau ada kebijakan atau apapun namanya. Kemudian tidak sesuai, kemudian mengatakan ini orang bermuka dua, orang ini munafik, itu berat. Berat. Kenapa? Karena masalah nifak, masalah kemunafikan itu perkara hati. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus untuk berbicara tentang apa yang tampak. Adapun perkara yang tersembunyi itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini struktur bab pertama Sahih Al-Bukhari. Setelah hadis tentang innamal a'malu binniyat, Imam Al-Bukhari ingin menekankan kepada kita, apapun yang kita kerjakan, apapun ibadah yang kita inginkan, jadikan niat ini sebagai alarm, bukan alarm ya, sebagai warning, sebagai peringatan. Apapun amalan yang kamu lakukan, apa niatmu, apa tujuanmu. Beliau masuk di hadis yang berbicara tentang wahyu, di hadis yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik Imam Malik an Hisham bin Urwah, Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Madhab, Imam Darul Hijrah yang punya kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Abdullah ibn Yusuf kemudian meriwayatkan dari Imam Malik ibn Anas al-Asbahi, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab Maliki, an Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah ini ulama besar, ulama hadis yang tersohor. Hisham ibn Urwah an abihi, Urwah ibn Zubair, sahabat. Jadi Hisham ini tabi'in, dari bapaknya Urwah ibn Zubair, an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Ini struktur bagaimana proses turunnya wahyu pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni, bahwa terkadang wahyu itu turun kepadaku seperti suara salatil jaras, seperti suara lonceng yang begitu keras. Wa huwa asyadduhu alayya, dan ini yang paling berat untukku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu. Sampai Rasulullah SAW tidak sadarkan diri, dan ketika sadar Rasulullah sudah mengingat, sudah menghafal apa yang disampaikan dari wahyu tersebut. Wahyana tamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yakul, dan terkadang wahyu datang dengan jalur malaikat yang menyamar dan kemudian menyampaikan kepadaku, maka aku memahami apa yang dikatakan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi syadidil barri fayafsimu anhu wa inna jabinahu la tasadu araqan, bahwa dan aku menyaksikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun wahyu kepadanya pada hari yang sangat dingin, tapi kemudian beliau setelah menerima wahyu, peluhnya wajahnya penuh dengan keringat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang atau membahas tentang permulaan wahyu, bentuk-bentuk wahyu, bahwa wahyu datang. Terkadang Rasulullah SAW mendengarkan suara seperti suara loncengan keras, sampai beliau kemudian tidak sadarkan diri. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menerima wahyu. Terkadang juga melalui malaikat, terkadang juga melalui mimpi. Kita akan bahas di hadis yang setelahnya. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana keadaan Nabi SAW saat menerima wahyu. Hadis yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari jalur Yahya bin Bukair dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang lebih luas.
menjelaskan tentang proses turunnya wahyu. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya salihah fi naum. Bahwa awal mula proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu adalah beliau dilihatkan dalam mimpi. Jadi beliau melihat mimpi di malam hari. Mimpi yang beliau lihat, fakana la yara ru'ya. Setiap kali beliau bermimpi, illa ja'at mithla falaki subh. Mimpinya itu beliau lihat seperti seterang cahaya di pagi hari. Artinya apa? Kalau kita mimpi, kadang-kadang ada mimpi yang kita benar-benar episode mimpi kita itu kita ingat dengan detail. Nah, tapi terkadang ada mimpi bangun udah lupa itu. Tadi mimpi sekilas saja. Nah, mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi yang beliau saksikan seakan-akan beliau saksikan dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan sadar, saking jelasnya apa yang beliau lihat. Itu awal mula prosesnya. Beliau terbiasa melihat mimpi, tidak disebutkan apa yang beliau lihat, cuma dikatakan bahwa beliau melihatnya itu seperti keadaan sadar mimpi tersebut. Summa hubbiba ilaihil khala. Setelah itu terbiasa melihat, terbiasa bermimpi sebagai isyarat, maka beliau kemudian memilih untuk hubbiba ilaih. Beliau memilih untuk menyendiri. Nah, berkontemplasi, bertadabbur. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Ketika itu masyarakat jahiliyah, pemuda-pemudanya disibukkan dengan berbagai ritual-ritual kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicintakan kepada beliau apa? Kontemplasi, bergua Hira, beruzlah, menyendiri, bertafakkur. Dan tafakkur ini sebagaimana kata sebagaimana kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'a qalba syai'un. Tidak ada yang lebih memberikan dampak positif kepada hati dibandingkan adalah memberikannya kesempatan untuk bertafakkur fi mayadinil fikrah. Bertafakkur barang sejenak kepada Allah Subhanahu. Ritualnya orang-orang soleh terdahulu. Sebagaimana Nabi SAW hubbi bilaihil khala. Beliau awali dengan memikirkan kondisi nasib umat. Bagaimana cara membawa perubahan. Akhirnya beliau apa? Memilih untuk menyendiri di Gua Hira. Itu proses yang pertama. Kemudian fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Ini 1 menit lagi kita selesaikan hadisnya. Qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwadu zalik. Itu beliau lakukan beberapa kali. Setelah habis bekal kembali ke keluarganya, pergi lagi kemudian ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haq, sampai kemudian setelah beberapa kali datanglah kebenaran, wa huwa fi ghari Hira, dan beliau berada di Gua Hira. Faja'ahul malak faqala iqra. Datang malaikat Jibril kepadanya mengatakan, memerintahkan, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, aku tidak mampu membaca. Qala fa akhadani faghattani hatta balagha minnil jahd. Maka kemudian Nabi Ibrahim datang mendekat kepadaku, kemudian mendekapku hatta balagha minnil jahd, sampai kemudian aku merasakan sesak. Summa arsalani, kemudian dilepaskan kembali. Faqala iqra, kemudian bacalah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sempurnakan hadis ini insyaallah taala di lain kesempatan. Semoga pembahasan awal ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul hadi ila siratul mustaqim. Sudah masuk waktu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.